Syawal itu bulan ke-10 yang artinya adalah irtafa'a atau meningkat, dari kata syalat al-ibilu. Jadi dahulu kala tradisi itu orang Arab itu ketika menamai suatu bulan dari kejadian-kejadian yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ITV, bagaimana nih kabarnya? Bagaimana ibadah di bulan Ramadan ini? Kira-kira ada yang bolong belum nih puasanya? Harapannya semua Sobat ITV dalam keadaan yang sehat, baik, dan juga bahagia tentunya. Amin ya robbal alamin. Nah, Sobat ITV, kita kembali lagi nih di segmen favorit kita, yaitu Bersinar. Bersiar sambil siniar bersama aku Arsila yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Sobat ITV, tidak terasa bulan Ramadan mungkin segera berlalu. Dan kita akan memasuki yang namanya bulan Syawal. Biasanya kalau bulan Syawal itu identik dengan nama bulan penuh kemenangan. Nah, biasanya setelah kita sebulan penuh nih berpuasa di bulan Ramadan, Syawal ini menjadi momentum untuk merayakan keberhasilan dalam menahan diri, sekaligus melanjutkan kebiasaan baik yang telah kita bangun selama bulan Ramadan. Tapi Sobat WTV perlu tahu juga bahwa Syawal ini bukan sekedar bulan perayaan, tapi juga memiliki banyak sekali keutamaan. Nah, bulan ini mengajarkan kita untuk mempertahankan spiritualitas, meningkatkan amal kebaikan, dan juga biasanya identik apa nih kalau Syawalan? Silaturahmi, betul sekali. Nah, semangat ibadah itulah yang telah tumbuh di bulan Ramadan harus kita pertahankan harapannya ya, dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi di bulan-bulan selanjutnya. Nah, kali ini kita telah dibersamai oleh Bapak Fajar Fandi Atmaja LCMSI. Beliau merupakan Kepala Pusat Studi Tafsir Al-Quran dan Hadis di Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah Mbak, puasa lancar. Gimana Mbak Sila? Alhamdulillah baik. Kalau di bulan Ramadan ini gimana Pak tahun ini? Apakah merasa semuanya fine-fine aja atau gimana nih Pak? Ya baik, karena Baik. kita diawali bulan Ramadan dengan serentak ya, antara Muhammadiyah dan pemerintah. Itu kan melakukan suatu awal yang luar biasa, yang bagus untuk modal kita kebersamaannya. Seperti itu. Oh iya benar, kita mengawalinya aja sudah Sudah harmonis gitu serentak, ya. harmonis Serentak gitu. Akhirnya juga maunya tetap harmonis. Amin ya, kita tunggu nanti ya Pak ya berarti ya. Tunggu sidang isbatnya. Tunggu sidang isbat, betul. Nah, Pak Fajar, tadi kan kita udah sedikit bridging di depan tentang bulan Syawal yang sebentar lagi nih kita akan memasukinya. Tapi banyak sekali kemudian yang dari kita mungkin bertanya-tanya, apa sih sebenarnya keutamaan dari bulan Syawal, terus apa sih kemudian kaitannya nih dengan bulan Ramadan, dan masih banyak lagi. Jadi kali ini mungkin akan kita awali dari pertanyaan, kenapa sih Pak Fajar bulan Syawal itu disebut sebagai bulan peningkatan? Oke, bulan peningkatan ya. Iya. Syawal itu kan bulan ke-10 di bulan Hijriah. Dia ada namanya bulan Komariah dan namanya bulan Hijriah. Jadi Syawal itu bulan ke-10 yang artinya adalah irtafa'a atau meningkat, dari kata syalat al-ibilu. Jadi dahulu kala tradisi itu orang Arab itu ketika menamai suatu bulan dari kejadian-kejadian yang ada. Dulu kala itu ada istilahnya unta itu naik naik ekornya disebut dengan irtafa'a. Maka orang-orang Arab mengartikan dengan kata Syawal. Mengartikan dengan kata Syawal. Nah, di zaman sekarang karena tidak ada lagi namanya istilah unta yang naik ekornya, diartikan meningkat dalam segala hal. Dalam hal keimanan, dalam hal ketakwaan, dalam hal juga amal soleh. Apalagi setelah bulan Ramadan. Nah, seperti maka identik dengan irtafa atau bulan peningkatan. Irtafa ya Pak ya. Irtafa. Irtafa. Oh, wah, luar biasa. Nah, biasanya juga ya Pak, kalau
Idul Fitri itu biasanya identik dengan kembali fitrah katanya ya, kembali suci gitu kan. Nah, itu tuh gimana sih Pak maksudnya hikmah Idul Fitri itu sebagai momentum kembali ke fitrah sekaligus refleksi diri setelah Ramadan. Itu bagaimana nih menurut Pak Fajar? Idul Fitri itu kan hari raya umat Islam yang ada dua kan, Idul Fitri sama Idul Idul Adha. Adha. Nah, Idul Fitri itu kan dari kata ada yang udu, artinya kembali kan, Id kembali. Juga Al-Fitri juga bisa kata fitroh atau fitri yang berarti kesucian jiwa, atau bisa jadi berkaitan dengan zakat fitrah. Nah, artinya itu kembali kepada hal yang suci, kembali kepada hal yang fitrah. Karena apa? Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, ada namanya istilahnya iftar. Iftar itu juga dalam bahasa Arab juga disebut dengan fitri, futur. Maka hari di mana orang itu buka puasa bersama-sama, merayakan buka puasa bersama-sama. Jadi setelah 31 bulan, satu bulan itu berpuasa, kemudian satu hari untuk berbuka secara bersama-sama. Maka hari raya untuk futur atau untuk fitri atau untuk mensucikan jiwa. Yang pertama berkaitan dengan berbuka puasa, yang kedua berkaitan dengan kembali ke suci. Ya, misalnya kan banyak kembali ke suci, maka minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada kesucian, kita menjadi orang yang menang pada saat itu. Nah, karena di situ dari awal kita sudah digembleng selama 1 bulan, bulan Ramadan, dengan puasa, dengan menjaga hawa nafsu, dengan menjaga pandangan, dengan menjaga amal-amal soleh. Ya, idealnya kita kembali ke hal yang suci tadi. Juga Ramadan penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan. Nah, jadi selama sebulan itu diharapkan orang yang sudah beribadah selama 1 bulan, mereka akan kembali ke fitri, kembali ke suci sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Seperti itu. Wah, menarik nih. Apalagi tadi kayaknya baru tahu kalau ternyata Idul Fitri itu berasal fitrinya bisa jadi dari iftar ya tadi ya. Kalau identik kita kan iftar itu adalah buka puasa. Makanya mungkin apakah kemudian berkaitan nih Pak tentang kalau misalnya sunnahnya sebelum Idul Fitri adalah makan terlebih dahulu. Atau pernah dengar atau kalau saya di keluarga saya seperti itu soalnya. Ya, itu kan berbeda. Kalau Idul Fitri itu kan disunahkan sebelum sholat Idul Fitri makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha makannya nanti. Karena akan ada apa? Akan ada kurban. Nanti makanya hewan kurban. Itu soal kesunahan tata cara teknis pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berarti tidak ada kaitannya sebenarnya pada dasarnya. Hanya sebagai makna aja ya Pak ya kalau Idul Fitri itu sebagai makna buka puasa bersama atau perayaan bagi kita ya, gitu perayaan namanya hari raya itu kan berarti merayakan bersama-sama, gembira bersama-sama untuk kemudian menyongsong kemenangan. Cuman kadangkala ya, bagi sebagian orang itu kan memang tradisi ya. Tradisi di daerah Timur Tengah dengan Asia Tenggara itu kan berbeda. Kalau daerah Timur Tengah itu kan idul yang besar atau akbar itu Idul Adha. Karena kan Idul Adha diharamkan puasa selama berapa hari? 4 hari. 1 hari Idul Adha, 3 hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Ya, seperti itu. Sedangkan Idul Fitri kan cuma 1 hari yang diharamkan. Makanya kesannya, kalau di daerah Timur Tengah, gitu kan, kesannya idul yang besar itu atau hari raya yang besar itu adalah Idul Adha, bukan Idul Fitri. Cuman karena tradisi di Indonesia berbeda, Mbak mungkin lihat di jalan-jalan nanti pada tanggal 20 ke atas, kan jalan akan semakin ramai dengan kendaraan. Semua orang ingin mudik. Ingin kembali ke kampung halaman. Karena itu momen bagi mereka untuk kembali ke rumahnya, ke orang tuanya, kembali ke tanah kelahirannya. Untuk kemudian merayakan, untuk kemudian saling bermaaf-maafan dengan anggota keluarga. Itu termasuk tradisi yang merupakan ada di daerah Asia Tenggara dan sekitarnya. Oke, baik. Justru keterbalikan ya Pak ya antara tradisi kita dengan daerah Timur Tengah. Nah, memasuki lagi nih Pak membahas tentang bulan Syawal. Biasanya identik dengan puasa 6. Tadi kan Bapak udah nyebutkan juga bahwa diharamkannya sebenarnya cuma 1 hari di hari raya Idul Fitri, tapi setelahnya kita juga disunahkan untuk puasa. Nah, kira-kira apa sih Pak keutamaan dari puasa 6 hari itu di bulan Syawal? Nah, tadi yang saya sampaikan ya, bahwasanya Idul Fitri itu kan cuma diharamkan 1 hari untuk tidak berpuasa, 1 hari berpuasa. Setelahnya kan masih ada tanggung jawab, bukan tanggung jawab ya, mungkin kesunahan untuk menyempurnakan puasa bulan Ramadan, namanya puasa Syawal. Artinya kan cuma diharamkan 1 hari. Nah,
Setelah itu kan kadangkala orang lanjut puasa lagi kan, sampai kemudian hari ke-7 puasa terus, yang terus beriringan 2, 3 dan seterusnya. Nah, puasa Syawal itu merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan setelah melaksanakan puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan yang berjumlah 6 hari. 6 hari. Yang berjumlah 6 hari. Apa keutamaannya? Ya, sabda Rasulullah bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka seperti puasa dahr atau puasa 1 tahun. Kok bisa seperti itu? Ya, ada yang mengatakan itu dikali 10. 30 hari dikali 10 berarti 300. Ya. Kalau 6 dikali 10 berarti 60. Berarti ada 360 hari puasa. Maka banyak orang ingin meraih itu seperti puasa 1 tahun dengan cara melengkapinya dengan puasa Syawal. Nah, soal tata caranya ada yang mengatakan afdolnya atau utamanya dilaksanakan secara berurutan. Jadi mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Ada juga yang nggak mengapa ketika kita ambil sehari, misalkan hari Senin, besok puasa lagi hari Kamis, Senin lagi atau seperti apa, itu tidak masalah. Ya, seperti itu. Terus juga mungkin bagi Mbak Sila mungkin yang perempuan mungkin kan ada utang puasa. Ada utang puasa. Nah, itu juga bagaimana cara untuk kemudian membayar utang puasa itu bersamaan dengan puasa bulan Syawal itu. Meskipun ada yang mengatakan puasa qadha dulu baru puasa Syawal. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh digabungkan. Jadi Mbak Sila nanti pas bulan Syawal niatnya puasa qadha tapi dibarengi dengan puasa niat puasa Syawal itu diperbolehkan. Jadi satu puasa untuk dua niat. Jadi niat untuk puasa qadha dan niat untuk puasa Syawal. Tapi ada keharusan. Kalau puasa wajib itu harus ada namanya tabyitun niat. Harus ada niat pada malam hari. Nggak boleh kemudian bangun subuh belum makan belum minum langsung niat, itu nggak boleh. Untuk puasa wajib. Kalau puasa wajib harus malamnya. Seperti itu. Oke, baik. Wah, ini udah sangat menjawab pertanyaan saya tadi. Kayak kalau saya gimana nanti ya kalau mau bayar utang gitu kan. Tapi udah terjawab oleh Pak Fajar. Terima kasih banyak, Pak. Nah, kita lanjut lagi ya, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, biasanya kan kenapa sih, Pak, bulan Syawal itu disebut sebagai bulan ujian setelah Ramadan? Kalau tadi kan kita maknanya bulan peningkatan. Nah, sekarang kok bisa disebut sebagai bulan ujian gitu, dan apa kemudian tadi kan kita udah kita udah ngobrol tentang kayak kalau bulan Ramadan tuh kita udah banyak sekali peningkatan dari spiritualitas kita gitu kan, dari ibadah kita selama bulan Ramadan yang kemudian harapannya bisa dipertahankan. Nah, tapi apa kemudian yang menjadi tanda berhasilnya seseorang mempertahankan kualitas ibadahnya? Oke, mungkin saya analogikan ya, umpamakan bulan Ramadan itu seperti toko yang melakukan bazar atau diskon besar-besaran. Mbak mungkin contoh ada toko yang ada diskon besar-besaran, ramai nggak di situ? Ramai. Banget ya. Mereka datang karena apa? Karena diskon. Ya kan? Karena diskon. Itu hampir sama dengan bulan Ramadan kan, Mbak. Di bulan Ramadan itu Mbak Sila ya melakukan amal soleh akan dilipat gandakan berpuluh-puluh kali. Ya, berpuluh-puluh kali lipat. Dan Mbak Sila di bulan Ramadan juga akan diampuni dosa-dosanya kalau Mbak Sila taubat, kalau Mbak Sila kemudian istighfar di bulan Ramadan ini. Berarti kan itu bulan yang penuh dengan diskon. Maka banyak orang berbondong-bondong di bulan Ramadan ini secara khusyuk, banyak tadarus, banyak tarawih, banyak melaksanakan amal-amal soleh, banyak sedekah, ya banyak khataman Quran, karena banyak diskon sekali di bulan Ramadan ini. Cuman ujiannya adalah kalau sudah nggak ada diskon, apakah Mbak Sila akan tetap ke toko itu? Wah, iya. Berarti kan itu ujian bagi Mbak Sila. Ataukah Mbak Sila ke toko itu karena hanya ada diskon, atau karena Mbak Sila itu memang suka dengan toko itu? Nah, maka di bulan Ramadan ini ketika bulan latihan selama 1 bulan dilatih untuk terus beramal soleh, setelahnya bulan Syawal itu menjadi ujian konsistensi dari seseorang untuk melaksanakan keistiqomahan amal-amal soleh tadi. Ya kadang-kala kan orang puasa demi menghormati Ramadan. Nggak makan di luar ruangan karena menghormati
Ramadan. Nggak bermaksiat karena menghormati bulan Ramadan. Padahal nggak bermaksiat itu tetap dilarang Di dimanapun bulan-bulan dan selanjutnya, kapanpun, ya, ya kan? kapanpun. Di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di bulan sebelum dan setelah Ramadan tetap diharamkan. Tapi kadang-kala ada terma, wah saya mau melaksanakan ini karena ini menghargai bulan Ramadan. Karena penghargaan terhadap bulan Ramadan begitu luar biasa. Nah, usianya bagi setelah itu. Sehingga bagi orang-orang yang pas bulan Ramadan bisa khatam berapa kali, setelah Ramadan nggak lagi dibaca Qur'annya, ya kan? Pas bulan Ramadan qiyamul lail terus-menerus, ya kan? Setelah Ramadan bangunnya kesiangan. Nah, itu kan ujian bagi seseorang untuk terus meningkatkan istiqomah konsisten dengan apa yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu. Wah, berbiasa Pak. Ini kayak tamparan keras tamparan sekali ya bagi kita Sahabat TV gitu ya. Mungkin kalau bulan Ramadan wah berlomba-lomba hafal Al-Quran harus full 30 juz gitu kan. Tapi pas ketika udah selesainya yaudah sebaca-bacanya. Kadang tuh masih kayak gitu, astagfirullahaladzim. Nah, tapi menjadi menarik sekarang pertanyaannya Pak. Bagaimana kemudian sih bisa kita menjaga konsistensi ibadah dan kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan agar pas udah selesai Ramadannya nggak balik lagi gitu ke kebiasaan lama kita? Yang jelas tetap dari sisi dasar ya, prinsip ya, bahwasanya sesuai sabda Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertakwa dimanapun kita berada. Takwa kan nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat ya Mbak. Kalau di masjid takwa, di kamar sendiri nggak bertakwa. Apakah seperti itu? Ya, kalau pas bulan Ramadan bertakwa, di bulan Syawal nggak bertakwa, apakah seperti itu? Kalau di malam hari bertakwa, siang harinya nggak bertakwa, sehingga korupsi, sehingga melaksanakan hal-hal yang dilarang. Artinya dari sisi dasar, namanya amal soleh atau takwa itu harus dilaksanakan dimanapun dan kapanpun itu. Nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat. Nah, maka tadi saya sampaikan, kadangkala masyarakat itu terpacu karena ada diskon tadi, sehingga hanya terpaku pada bulan Ramadan. Setelahnya menjadi semacam singa yang keluar dari kandangnya, kan seperti sudah kemudian nggak bisa kemudian ditata, nggak bisa istiqomah lagi kan seperti itu. Nah, juga berkaitan dengan namanya istiqomah itu hal yang berat Mbak. Ya, berat bagi siapapun itu, berat bagi siapapun itu. Maka dimungkinkan istiqomah itu dari hal-hal yang paling simpel dulu. Semisal kita utamakan hal yang wajib dulu, ya, sholat fardu dulu, sholat dulu diutamakan. Bagaimana sholat bisa konsisten, bisa bagus, ya, tepat waktunya kan seperti itu, sesuai dengan syarat dan rukunnya kan seperti itu. Itu yang diutamakan dulu, wajibnya terlebih dahulu. Yang kedua, gimana kita menghindari maksiat tadi. Itu hal yang sangat mudah di lisan tapi berat untuk dilaksanakan. Kadang-kala ada banyak juga godaannya di mana-mana kan seperti itu kan. Karena tadi kalau pas bulan Ramadan kan hampir semua toko tutup. Juga kadang hal-hal yang sifatnya itu melanggar tidak banyak ketahuan. Tapi setelah Ramadan ketahuan semua. Akhirnya seseorang itu akan kemudian tertarik lagi untuk kembali ke arah yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali ke dasar dan juga istiqomah dari hal yang pokok terlebih dahulu. Yang wajibnya apa? Yang dilarang itu apa? Ya. Bisa lagi ditambah dengan hal-hal yang sifatnya kesunahan atau keutamaan. Semisal baca Quran, yang awalnya bisa khatam 1 bulan, bisa khatam berapa kali, misalkan kita upayakan istiqomah 1 hari 1 juznya. 1 juz berat Mbak. 1 juz berat ya. Satu mungkin halaman. 1 halaman atau setengah halaman atau yang penting istiqomah tadi. Pas qiyamul lail misalkan, kita berat untuk melaksanakan sampai 20 rakaat atau 8 rakaat. Mungkin cukup dengan 2 rakaat minimal ya, plus 1 witir, misalkan seperti itu. Itu minimalnya kan seperti itu untuk menjaga keistiqomahan atau konsistensi di bulan Ramadan. Kadang-kadang kan orang, saya berat untuk bangun subuh. Tapi kan di bulan Ramadan hampir semua harus bangun subuh karena sahur. Karena sahur kan, ternyata kan bisa kan ternyata. Ya, itu kan berarti harus ada paksaan dalam diri ya untuk kemudian bisa bangun subuh, ya bisa mengoptimalkan seluruh kekuatannya ya, untuk bisa beramal soleh. Oke, wah luar biasa, baik sekali. Kita ditutup dengan
tips ya dari Pak Fajar bagaimana kita menjaga konsistensi ibadah kita Sobat UITV. Tadi kalau misalnya kita ulang lagi, yang pertama harus dari dasarnya dulu kita benari ya Pak ya. Kita niatnya dulu, prinsipnya dulu. Kita harus kita harus mulai dari situ. Terus yang kedua, itu mulailah dari ibadah yang wajibnya dulu gitu kan. Baru nanti yang ketiga bisa dibarengi dengan yang sunnahnya, namun mungkin bisa disesuaikan porsi jumlahnya ya Pak ya, betul. yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit tapi konsisten itu lebih baik gitu ya Daripada Pak. banyak awal kemudian Tapi habisnya udah hilang. Seperti itu. Baik sedikit tapi konsisten. Oke, baik. Makasih banyak Pak Fajar Sama-sama, telah Cil. membersamai sharing kita pada hari ini di Bersinar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat UITV, itu dia tadi ya pembahasan tentang keutamaan bulan Syawal. Nah, semoga teman-teman yang lagi menyaksikan ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sobat UITV, alhamdulillahirrabbilalamin, itu dia tadi ya pembahasan kita tentang keutamaan bulan Syawal. Harapannya nih semoga teman-teman yang menyaksikan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sobat UITV, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Universitas Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.